Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penyuntingan kami dari novel Cinta dalam Dekapan Hafalan dan karya Wardatul Hasanah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Nurul Aizah dengan NIM akhir 6. Saya Divana Dewi Fortuna dengan NIM akhir 25. Saya Nurul Altafianti dengan akhiran NIM 40. Saya Radita Ramita Ramadhani dengan NIM akhir 15. Saya Putra Catur Pamungkas dengan NIM akhir 30. Saya Koli Bini Fasiliasi dengan NIM akhir 029. Saya Ratna Walandari dengan NIM akhir 014. Berikut merupakan hasil dari analisis kami. Ya baik, kami di sini akan mempresentasikan soal kesalahan tanda titik, tanda koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda petik, dan tanda apostrof pada novel Cinta dalam Dekapan Hafalan. Nah, yang pertama ini ada kesalahan di tanda koma, di mana di bab 2 itu ada dialog Assalamualaikum Ara. Nah, di situ itu tulisannya Assalamualaikum Ara tanpa tanda koma sebelum nama Ara. Padahal untuk kata sapaan itu pada IED sudah tertulis untuk dituliskan tanda koma sebelum sapaan. Nah, yang kedua ada tanda pisah. Tanda pisah ini tidak ditemukan pada dialog yang terpotong. Jadi di situ ada dialog yang sebenarnya Mas lain kali, tapi karena terpotong jadi Mas lain kal. Nah, itu tidak ada tanda pisah. Biasanya itu harus ditanda pisah untuk menunjukkan bahwa dialog itu terpotong. Nah, yang selanjutnya ada tanda apostrof pada dialog itu Aina Farah Adistia Diamanti kan. Nah, tandakan di sini merupakan penghilangan dari kata bukan, penghilangan bagian dari kata bukan. Nah, jadi kalau itu adalah itu Aina Farah Adistia Diamanti bukan. Nah, karena dihilangkan kata bagian bunya, harusnya ada tanda apostrof di sebelum katakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada tanda elipsis. Nah, pada bab 1 itu ada kata yang terpotong-potong. Anu, Aina syuting mendadak mah, Pak. Ya, syuting mendadak, Aina pergi dulu ya. Jadi itu sebenarnya kalau itu memang sebenarnya ada tanda elipsis, itu harus ada tanda spasi sebelum dan setelahnya tanda elipsis. Seperti itu yang betul. Selanjutnya adalah kesalahan pada tanda titik. Nah, kesalahan pada tanda titik ini ditemukan pada bab 10 halaman 91. Sebenarnya ini tidak hanya ini, tetapi kami hanya mengambil satu contoh saja, yaitu pada kalimat baiklah titik. Nah, itu kan diapit oleh tanda petik. Nah, harusnya ketika baiklah ini terdapat kata sambung, kalimat sambung, yaitu ujar Aina, itu harusnya adalah tanda koma menurut EYD 5. Nah, lalu selanjutnya adalah tanda hubung. Nah, tanda hubung di sini kesalahannya terletak pada bab 15 pada halaman 129, yaitu pada kalimat Astagfirullah, ada apa? Bibi kok tumben malam-malam gini di dapur. Nah, di sini kata malam-malam itu malam tanda hubung. Nah, itu terdapat spasi sebelum malam yang keduanya. Nah, itu menurut ED itu merupakan kesalahan, harusnya itu tidak ada spasinya. Lalu yang ketiga adalah tanda petik. Nah, tanda petik ini ditemukan pada bab 16 pada halaman 141, yaitu tanda petik ini itu tanda petik tunggal yang ditulis 2 kali. Sebenarnya ini tidak hanya pada bab 16 pada halaman 141 saja, tetapi banyak sekali ditemukan kesalahan pada tanda petik ini yang tanda petik tunggal yang ditulis 2 kali, yaitu pada kalimat Aina ini bagusan mana. Kesalahan yang kami temukan berikutnya dalam novel Cinta dalam Dekapan Hafalan karya Wardatul Hasanah adalah penggunaan kalimat efektif. Terdapat banyak kalimat tidak efektif di dalam naskah yang kami sunting. Salah satu contohnya adalah ada di halaman 40. Kalimatnya seperti ini. Tiba-tiba sosok perempuan Parubaya yang dengan anggunnya memakai baju berwarna putih serta jilbab lebarnya yang sampai menutupi tubuhnya. Nah, di sini ada penggunaan yang berulang, membuat kalimat ini menjadi kurang efektif. Kata yang di awal jika dihilangkan itu tidak akan menghilangkan makna. Lalu kemudian di halaman 45 itu ada kalimat yang seperti ini. Kamu telah hampir salah menikahi gadis yang salah. Nah, kalimat ini kurang efektif karena ada pengulangan kata salah. Apabila salah satu kata salah ini dihilangkan, itu tidak akan menghilangkan makna sebenarnya. Berikutnya. Baik, berikutnya
kesalahan yang dapat ditemui pada halaman 64 paragraf terakhir. Aku hanya mengangguk pelan dan kami pun melaksanakan sholat subuh bersama. Suasana di mana hatiku merasa tentram setelah sekian tahun dengan seseorang yang baru, bahkan sangat asing bagiku. Tapi satu hal, aku sangat nyaman berada di dekatnya, lelaki yang sekarang menyandang gelar sebagai suamiku. Di sini alasan kalimat-kalimat tersebut tidak efektif, yaitu penggunaan kata di mana dalam sebuah kalimat ini tidak disarankan untuk digunakan karena konteksnya tidak menunjukkan bagian tentang lokasi. Kemudian penyebutan suami itu bukan merupakan gelar sehingga tidak dapat disandang karena suami merupakan status. Kemudian pada kalimat tersebut tidak jelas penggunaan tanda koma dan juga tanda titiknya sehingga secara otomatis akan menimbulkan kebingungan pada para pembaca. Selanjutnya dapat ditemui pada halaman 66 paragraf pertama. Kalimatnya sebagai berikut. Hari ini awal dari kehidupan baruku, di mana sang surya pun dapat melukiskan bagaimana perasaanku bertemu seseorang yang bahkan tidak aku kenal dan sekarang ia sudah menjadi bagian dari keseharianku. Kalimat tersebut kurang efektif dikarenakan terdapat beberapa kalimat yang memiliki makna yang sama tetapi tetap digunakan pada kalimat. Dan pembenaran ini adalah sebagai berikut. Ini adalah awal hari baruku. Sang surya pun mencerminkan perasaanku ketika bertemu dengan seseorang yang tidak aku kenal. Dan sekarang sudah menjadi bagian dari keseharianku. Baik, yang selanjutnya adalah dapat dilihat dari kalimat berikut, yakni dan ternyata Umi, Abi, dan Azam tertawa geli mendengar ucapanku yang asal ceplas-ceplos. Jelas saja aku malu, pipiku sudah merah tomat, mungkin aku salah bicara. Tapi menurutku rasa-rasanya benar saja. Di sini letak ketidak efektifan kalimatnya itu dari kata benar ini yang seharusnya dibuat baku menjadi benar daripada benar. Kemudian penggunaan tanda baca yang kurang tepat itu tidak ada titik di tengah-tengahnya, sementara seharusnya ada titik di setelah kata tomat itu. Kemudian setelah kata ceplas-ceplos itu juga harus ada titik. Jadi kalau tidak ada titik itu membuat pembaca bingung di mana harus berhenti membaca untuk jeda sebentar. Kemudian yang selanjutnya ada di kalimat ini, dialog sekalian dengan narasinya. Allahu Akbar, ente sudah nikah Al-Jazam. Aneh rasa baru kemarin kita sama-sama mendaftar di Al-Azhar. Ente mendahului aneh ternyata ya. Katanya dengan nada terkekeh, yang diajak bicara pun sama halnya. Berbeda dengan Aina yang sedari tadi berusaha setengah hidup menutupi wajah malunya. Tidak efektif di sini ada yang pertama dari frasa setengah hidup ini. Seharusnya setengah mati karena setengah hidup itu tidak dianjurkan. Kemudian ada tanda baca juga yang harus dibenarkan. Lalu ada penggunaan ente dan ane ini sebenarnya bisa diubah menjadi anta dan ana sesuai dengan kepribadian masing-masing dari tokoh. Kemudian ada penggunaan dialog teks juga yang harus dibenarkan. Kemudian untuk pembenarannya seperti ini. Allahu Akbar, anta sudah nikah saja Zam. Ana rasa baru kemarin kita sama-sama mendaftar di Al-Azhar. Anta mendahului ana ternyata ya. Katanya dengan nada terkekeh. Begitupun yang diajak bicara. Berbeda dengan Aina yang sedari tadi berusaha setengah mati menutupi wajah malu. Baik, seperti itu saja untuk kalimat tidak efektif yang dapat kami temukan di dalam novel Cinta dalam Kitab Penhafalan. Selanjutnya, Nah, kesalahan selanjutnya kita akan membahas mengenai kata dan juga ejaan dalam naskah Cinta dalam Dekapan Hafalan karya Wardatul Hasanah. Nah, untuk kesalahan yang pertama yakni berbunyi benar kata Aina, Pak. Lagian jarak rumah ini ke pesantren dekat, jadi sekalian penghematan biaya. Di halaman 94 paragraf 4 dan kalimat yang pertama. Nah, letak kesalahannya di sini tuh terdapat pada kata dekat. Nah, kata dekat di sini tuh merupakan bentuk tidak baku dari kata dekat. Nah, yang selanjutnya ialah baiklah, terima kasih sudah menolongku semalam. Di halaman 113 paragraf 7 pada kalimat pertama. Nah, bentuk kesalahannya di sini itu terdapat pada kata terima kasihnya. Terima kasihnya pada kalimat ini tuh
disambung, jadi tidak dipisah. Nah, untuk yang kesalahan yang ketiga ini berbunyi, "Satu saat pasti aku akan kembali menemuimu dan melunasi hutang rinduku yang tak kunjung terbayarkan. Tapi biarlah aku sekarang berbenah diri menjadi solihah untuk siap menemuimu nanti." Terletak pada halaman 127, paragraf yang kedua dan kalimat yang pertama. Kesalahannya di sini terletak pada kata solihah. Nah, kata solihah di sini tuh sebenarnya adalah bentuk tidak baku dari kata salihah. Nah, kesalahan yang kedua menurut EYD 5, sebelum kata penghubung seperti tapi, tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan ditambahkan tanda koma. Nah, tadi kan berbunyi, "Satu saat pasti aku akan kembali menemuimu dan melunasi hutang rinduku yang tak kunjung terbayarkan." Tapi, nah sebelum kata tapi itu harus diberikan tanda koma. Lalu kesalahan yang keempat, yakni terdapat pada kalimat sehabis asar seperti yang dikatakan oleh Adam di ruang makan. Sekarang mereka tengah bersiap-siap untuk pergi ke pesantren Umi dan abinya. Terletak pada halaman 138, paragraf yang ke-1 dan kalimat yang pertama. Bentuk kesalahan pertamanya ini berbunyi kata asar. Kata asar sendiri di sini bertuliskan ASHAR yang termasuk bentuk tidak baku dari kata asar, ASAR. Nah, kesalahan yang kedua yakni terdapat pada kata hubung pada kata di ruang. Nah, seharusnya di ruang itu dipisah. Untuk selanjutnya yaitu pada kalimat selang beberapa lama suara seorang wanita parubaya mengagetkan sang empu yang baru saja melaju kea lam mimpinya. Penulisan kata kea lam tentunya itu sudah salah dan seharusnya kata tersebut diganti atau diketik ulang menjadi ke alam. Dan kalimat yang benarnya itu selang beberapa lama suara seorang wanita parubaya mengagetkan sang empu yang baru saja masuk ke alam mimpinya. Dan yang selanjutnya yaitu pada kalimat anak kecil itu terusulut emosi lucu sekali. Pada kalimat terusulut itu tidak ada di EYD 5 dan kata tersebut seharusnya diganti dengan kata tersulut. Dan kalimat yang benar yaitu anak kecil itu tersulut emosi lucu sekali. Yang selanjutnya yaitu ya Allah Tuhan pemilik hati, kuserahkan hidup dan takdirku di tanganmu. Semoga pilihanku adalah pilihan yang tepat. Lindungi aku ya Allah. Aku percaya apapun rencanamu itu adalah hal terbaik. Nah, pada kalimat ini terdapat kesalahan kata yaitu pada kata rencanamu. Seharusnya kata tersebut diganti dengan kata rencanamu. Dan kalimat yang benar seharusnya yaitu ya Allah Tuhan pemilik hati, kuserahkan hidup dan takdirku di tanganmu. Semoga pilihanku adalah pilihan yang tepat. Lindungi aku ya Allah. Aku percaya apapun rencanamu itu adalah hal terbaik untukku. Dan selanjutnya itu pada kalimat masih ada kecanggungan di antara aku dan Azam. Walaupun di sini kami tak hanya berdua karena ada Mbok. Kesalahannya itu pada kata walaupun di sini. Kesalahan ini pada kata walaupun di sini itu terdapat pada walaupun setelah titik seharusnya ditulis dengan huruf besar. Baik, itu saja. Demikian laporan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.